Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peserta pelatihan teknis parekraf. Apa kabar pagi ini? Ya, kita sekarang memasuki hari kedua ya dari pelatihan kita. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang nilai-nilai dasar perilaku ASN, ada yang masih ingat ya? Disingkatnya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua nilai ini kita harapkan bisa kita internalisasikan ke diri kita, lalu bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja. Inilah nilai dasar yang harus kita miliki. Apalagi kita sebagai peserta pelatihan teknis ini di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya sangat membutuhkan dan mengharuskan nilai-nilai ini dapat kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Baik rekan-rekan, kita setelah mendapatkan materi berakhlak, maka selanjutnya kita akan memasuki materi kita, yaitu materi pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah materi dasar tentang pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada 6 materi utama, yaitu 6 pilar pariwisata kita. Yang pertama, destinasi pariwisata. Yang kedua, pemasaran pariwisata dan ekraf. Industri pariwisata dan ekraf. Yang keempat, sumber daya manusia parekraf itu sendiri. Yang kelima, kelembagaan parekraf. Dan yang keenam yang akan kita pelajari adalah ekonomi kreatif. 6 pilar utama ini perlu kita cermati, kita pahami, dan kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang destinasi. Apa yang dimaksud dengan destinasi atau dalam bahasa Inggris destination, dan terjemahkan tujuan dalam pariwisata ini apa? Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, ya kita akan mendapatkan dan mengetahui yaitu destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan saling melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan. Itulah destinasi, pengertian destinasi dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009. Diingat ya, Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009. Itu ada definisi tentang destinasi. Selanjutnya, poin utama yang kita pelajari di sini adalah daya tarik wisata. Apa itu daya tarik wisata? Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 1, budaya, 2, dan 3 adalah hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atas kunjungan wisatawan. Jadi, daya tarik wisata itu digolongkan menjadi 3, yaitu alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Perlu dicamkan baik-baik ya, tentang 3 hal ini: alam, budaya, dan hasil buatan. Itu tentang daya tarik wisata. Kita masuk ke hal yang pertama. Selanjutnya, poin utama yang kita pelajari yaitu daya tarik wisata berupa alam.
Apa saja yang daya tarik wisata berupa alam? Antara lain cagar alam seperti di Ujung Kulon, Bukit Barisan. Daya tarik wisata alam apa lagi? Pegunungan seperti Gunung Bromo. Ada pula air terjun, danau, dan pantai. Nanti rekan-rekan kita semua, kita akan mencari informasi mengenai daya tarik wisata alam yang ada di Provinsi Lampung. Kita akan menggali melalui informasi, melalui internet, dan studi literatur. Berikutnya yaitu daya tarik wisata berupa alam. Apa saja yang daya tarik wisata berupa alam? Ya, kita masuk daya tarik wisata budaya. Antara lain kuliner, bisa berupa makanan tradisional atau masakan-masakan utama di daerah masing-masing seperti sate, soto Makassar, bakso, pempek. Itu kuliner. Kemudian ada seni pertunjukan, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, itu seni pertunjukan. Ada pula budaya ini berupa cara hidup komunitas lokal seperti suku Baduy. Ya, suku Baduy. Kemudian ada bangunan sejarah, itu termasuk budaya juga. Bangunan sejarah seperti Kota Tua di Semarang dan Jakarta, Gedung Sate di Bandung. Lalu ada pula tentang peninggalan keagamaan, misalnya Masjid Demak, Masjid Kudus, kemudian Masjid Baitur Rahman di Aceh, atau agama Hindu-Buddha, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kita akan juga menyelidiki, mencari informasi tentang budaya yang ada di Lampung. Dan yang ketiga, daya tarik wisata buatan adalah tempat yang dibuat oleh manusia untuk wisatawan berkunjung. Contohnya misalnya Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, ya. Jatim Park 1 dan 2 di Jawa Timur, ada pula Museum Angkut di Malang, lalu ada pula Waterboom Lipo Cikarang, Jawa Barat ya. Ada danau buatan, jadi bukan danau alam tapi danau buatan, misalnya Danau Limbungan di Pekanbaru. Dan yang sangat mungkin banyak terkenal adalah tentang Trans Studio Bandung. Ini pun akan kita gali tentang daya tarik wisata yang ada, daya tarik wisata buatan yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin salah satunya ada yang kenal ya, di Lampung itu ada PKOR, taman ya, seperti taman olahraga, Lampung Walk, Selanik, itu juga termasuk daya tarik wisata buatan. Nah, setelah 3 daya tarik wisata ini nanti kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Baik, demikian dulu sementara pertemuan kita. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan materinya setelah break yang berikut ini. Daya manusia. Baik, demikian.